analyze learner ya, atau analisis peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang state, standar, and objective, yaitu select strategies, teknologi, media, dan materials ya. Pemanfaatan teknologi, media, dan material. Kemudian require learning participation, evaluate, dan revise. Tiga, dua, satu, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang model-model pengembangan media pembelajaran. Nanti ada beberapa model yang akan disampaikan. Pada video ini yang akan disampaikan adalah model Assure. Model Assure sendiri itu merupakan sebuah model pembelajaran yang sudah cukup lama ya dikembangkan, yaitu kalau tidak salah nanti bisa kalian cross check kembali, kalau tidak salah di awal tahun 1980-an oleh Robert Heinrich ya, dan timnya ya. Metode ini adalah metode yang terdiri dari sesuai dengan singkatan-singkatannya ya, yaitu ada tentang analyze the learner, state objective, select methods, media and materials, utilize media and materials, kemudian require learner participation, kemudian evaluate and revise. Nah, nanti apa-apa saja pengertian dari masing-masing tahapannya nanti akan kita bahas satu per satu. Yang pertama kita bahas tentang A-nya atau di poin pertama, yaitu tentang analyze learner ya, atau analisis peserta didik. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis peserta didik ya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah ketika ingin melakukan pembelajaran atau menggunakan metode pembelajaran adalah harus fokus dari karakteristik peserta didik yang terkait dengan hasil belajar yang diinginkan. Misalnya saja ketika menentukan peserta didik berarti sangat terkait dengan memilih strategi dan sumber daya khusus untuk membantu pembelajaran. Kemudian beberapa analisis peserta didik yang bisa kalian lakukan ya, ini secara umum ya. Secara umum saja, nanti untuk detailnya bisa kalian googling sendiri. Beberapa hal yang harus atau bisa dilakukan ketika ingin melakukan analisis peserta didik, yang pertama adalah general karakteristik. Yaitu ada atribut-atribut umum dari peserta didik nanti yang akan kalian alami ya. Misalnya kayak usia dia berapa, kemudian kemampuan akademiknya seperti apa, jenis kelaminnya seperti apa, kemudian minatnya apa, dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian petakan atau kalian bisa analisis dengan menggunakan biodata dari masing-masing peserta didik. Jadi akan ketahuan. Misalnya range usianya itu, kalau misalnya anggaplah sekolah dasar kelas 1 misalnya ya, itu antara paling banyak nih umur 7 tahun misalnya seperti itu. Kemudian banyak minatnya itu yang suka kegiatan outdoor, nah, misalnya seperti itu. Kemudian banyak siswa perempuannya dibandingkan dengan laki-lakinya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kalian analisis. Yang kedua adalah specific entry competencies, merupakan kompetensi sebelumnya. Jadi kalian bisa menganalisis kira-kira kompetensi apa sih yang sudah pernah dimiliki oleh peserta didik kalian ya. Seperti apa? Misalnya pernah ikut lomba apa dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah learning style atau gaya belajar. Kemudian misalnya dia cenderung lebih suka gaya belajar seperti apa sih? Apakah dia lebih suka mendengar, lebih suka di visual, atau dengan menggunakan sentuhan. Misalnya dia harus menyentuh
media realnya seperti apa supaya dia lebih paham, atau dia harus menyentuh benda tertentu supaya dia lebih cepat memahami dari materi yang ingin disampaikan. Nah, juga bisa misalnya analisa-analisa lain yang terkait dengan kebutuhan yang akan dihadapi atau yang kalian butuhkan nanti seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah tentang state, standar, and objective, yaitu atau menentukan standar dan tujuan atau capaian yang ingin kalian capai. Ada beberapa poin yang bisa kalian lakukan ketika misalnya tujuan misalnya kalian ingin yang digunakan untuk menilai keberhasilan peserta didik, mungkin juga untuk proses penilaian. Kita bisa mencari tahu peserta didik ini apakah mereka sudah mencapai pembelajaran yang kita lakukan atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan, yaitu yang pertama dari sisi peserta didiknya itu. Yang pertama dari sisi audiensnya atau peserta didik, untuk siapa tujuan itu dimaksudkan. Kemudian apa perilaku atau kinerja yang harus ditunjukkan. Kemudian bagaimana kondisi di mana perilaku atau kinerja akan diamati. Kemudian sampai tingkat mana pengetahuan atau keterampilan akan dikuasai. Nah, jadi ini harus kalian tentukan. Misalnya untuk siapa sih tujuan itu? Berarti tujuannya lah untuk peserta didik kita kelas sekian. Seperti itu. Kemudian perilaku. Apa perilaku atau kinerja yang harus ditunjukkan? Misalnya peserta didik kita harus bisa apa, sudah bisa memahami apa. Kemudian kondisi. Bagaimana kondisi di mana perilaku atau kinerja akan diamati. Misalnya kondisi-kondisi seperti apa? Misalnya kalau misalnya menghafalkan atau sudah bisa berhitung perkalian, misalnya seperti itu ya. Nah, kondisi di mana ya perkaliannya itu? Apakah dia harus menguasai rumusnya? Apakah dia hanya menghafal saja? Kemudian apakah Anda lakukan pertanyaan atau seperti apa? Kemudian tingkat mana pengetahuan atau keterampilan yang akan dikuasai. Jadi kalian tentukan target. Misalnya untuk kelas 1 SD itu untuk perkalian dia harus paham perkalian maksimal adalah perkalian kedua. Jadi dia paham 2 kali 1 seperti apa sampai 2 kali 10 seperti apa. Itu dalam penentuan standar dan tujuan. Berikutnya adalah tahap S atau poin S, yaitu select strategies, teknologi, media, dan materials, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan materi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita memilih strategi, teknologi, media, dan materi yang tepat. Hal ini berkaitan erat tentang pada poin sebelumnya ketika kita sudah bisa menganalisis peserta didik kita seperti apa di kelas, kemudian kita sudah menentukan standar dan tujuannya. Jika semuanya sudah tepat, maka tahap berikutnya adalah menentukan teknologi, media, dan materialnya seperti apa. Namun untuk itu kita harus mengetahui dulu nih metode apa yang tepat terbaik. Jadi dari hasil analisis karakteristik peserta didik kita, kemudian tujuan kita bisa menentukan metode apa yang tepat. Nah, misalnya berapa proporsi pembelajaran yang berpusat pada guru, berapa yang berpusat kepada peserta didik. Jadi itu kita sudah punya range atau perkiraan. Nanti ketika misalnya materi ini fokusnya adalah di peserta didik, dan untuk materi ini fokusnya misalnya di guru dan seterusnya. Itu sudah kalian proporsikan masing-masing. Kemudian teknologi itu akan bagus apabila ya alat itu sudah akrab, atau teknologi itu atau media itu sudah akrab dikuasai oleh peserta didik kita, daripada yang mungkin sulit dikuasai. Artinya misalnya ketika Anda membuat tugas yang akan diselesaikan oleh peserta didik ya, ini misalnya kalau dari peserta didik Anda kasih tugas ini dengan menggunakan teknologi ini, kita memastikan bahwa mereka sudah menguasainya. Jadi ketika kita beri tugas, ketika mereka menguasai, maka hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan mereka belum pernah sama sekali kemudian kita berikan tugas tersebut.
Nah, itu kalau dari sisi siswa. Kalau dari sisi gurunya juga, ketika memilih teknologi ini, usahakan teknologi yang kita pakai itu siswa itu sudah pernah, setidaknya pernah tahu, pernah mendengar. Nah, jadi tinggal nanti kalian mengapprove saja dari teknologi, dari media yang kalian pakai. Kemudian yang perlu diingat ketika memilih strategi teknologi dan media serta material adalah secanggih apapun alat, tetapi pada akhirnya bermuara pada seseorang yang tahu lebih banyak dari apa yang ada di buku teks. Jadi artinya semakin canggih alat itu seperti apa, tetap nanti muaranya pada guru yang membawakan dari teknologi, dari media dan material itu ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian di bagian pemanfaatan teknologi media dan material, yaitu utilize ya. Jadi ketika tadi kita sudah memilih, kemudian bagaimana yang kita memanfaatkannya. Yang pertama, kita harus mereview dulu teknologi tersebut itu seperti apa. Yang sampai kita menggunakannya itu tidak tepat guna juga. Jadi kita sebaiknya mencoba terlebih dahulu dari produk itu yang akan kita gunakan sebelum kita benar-benar menggunakannya. Misalnya anggaplah Anda belum pernah menggunakan Microsoft PowerPoint. Kata teman-teman atau guru-guru lain, Microsoft PowerPoint bagus loh. Jadi Anda memilih itu. Jadi sebelum Anda gunakan, Anda coba dulu. Jadi dicoba bagaimana plus minusnya, nanti baru Anda bisa gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah prepare the technology, media, dan materials, atau menyiapkan teknologinya. Menyiapkan di sini dalam artian kita harus mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Misalnya fitur-fiturnya sudah ada. Misalnya kalau kalian lagi praktikum ya, praktikum misalnya membuat slide tentang pengenalan hewan-hewan di dalam air. Jadi pasti kalian sudah menyiapkan material-materialnya, teknologinya misalnya PowerPoint kita gunakan seperti itu. Kemudian material atau medianya ada sudah disediakan gambar-gambar ikan, kemudian gambar-gambar laut, gambar-gambar sungai. Jadi nanti tinggal kita masukkan mana jenis-jenis ikan yang di laut, mana jenis-jenis ikan yang hidup di sungai, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan lingkungan atau prepare the environment. Ini misalnya kita menyiapkan lingkungan kelas ya, dalam hal ini misalnya apakah kursi dan meja kita cukup, kemudian apakah penerangan di ruangan itu cukup terang, kemudian apakah di ruangan itu tingkat kebisingannya itu rendah atau seterusnya dan seterusnya. Jadi kita menyiapkan environment atau lingkungan kelas kita itu dengan tepat ya. Jadi tidak misalnya janganlah misalnya kita lagi belajar fokus tiba-tiba di ruangan sebelah misalnya lagi ada kegiatan musikal misalnya seperti itu. Nah, itu kan kurang efektif juga ketika kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian prepare the learners, mempersiapkan peserta didik. Nah, maksudnya di sini adalah kita perlu memberitahu peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian kita memberitahu bagaimana mereka akan dinilai misalnya. Kemudian juga kita bisa memberitahu tugas-tugas apa saja yang akan kita berikan, kemudian mekanisme penilaian kita nanti seperti apa. Kemudian juga kita bisa jelaskan dari manfaat mempelajari materi itu seperti apa. Jadi kita mempersiapkan dulu peserta didik dari dasar-dasarnya dulu, seperti apa, nanti pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, penugasannya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga peserta didik pun akan mempersiapkan diri mereka lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah provide the learning experience, memberikan pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini kan umumnya banyak ya, dan ini biasanya pengalaman belajar ini adalah per siswa itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, di sini yang dimaksud adalah semua perencanaan itu akan kita laksanakan. Misalnya jika kita menggunakan tablet, misalnya seperti itu ya, atau menggunakan
menggunakan komputer kita atau laptop kita di kelas, maka kita harus memastikan bahwa perangkat kita itu berfungsi dengan baik, seperti itu. Sehingga ketika siswa itu memperhatikan, dia akan lebih fokus pada teknologi atau materi yang kita jelaskan. Kemudian misalnya jika kalian mengirimkan sebuah link online ya ke siswa kalian, maka kita harus memverifikasi bahwa peserta didik kita itu memiliki semua informasi yang mereka butuhkan untuk mengakses link tersebut. Misalnya, contoh, kalian melakukan penugasan dengan memberikan link Google Form ke siswa kalian. Yang pertama kalian persiapkan adalah pastikan linknya bisa diakses dulu, nah, seperti itu, atau materinya bisa diakses dulu. Kemudian yang kedua, peserta didik itu sudah memiliki handphone atau gadgetnya apa tidak, nah seperti itu. Kemudian ketika itu dipastikan ada, kita memastikan bahwa ketika mereka masuk ke Google Form itu atau ke materi tertentu yang kita berikan linknya, mereka benar-benar masuk ke link tersebut. Jangan sampai isinya malah salah. Sehingga nanti ketika mereka masuk ke situ, pengalaman belajar yang mereka dapatkan pastinya tidak tepat atau tidak sesuai. Harusnya mereka pengalaman belajarnya dengan membaca materi yang kalian berikan, mereka pengalamannya mengetahui misalnya pengelompokan ikan-ikan air tawar maupun ikan-ikan air asin. Nah, nanti ternyata link yang kalian berikan salah. Nah, seperti itu. Kemudian recur learning participation ya, atau menarik partisipasi siswa ya, recur. Ada beberapa catatan pada tahap ini yang bisa kalian lakukan ya. Yang pertama adalah membuat rencana tentang bagaimana pembelajaran akan secara aktif melibatkan peserta didik dalam setiap materi yang diajarkan. Jadi sudah kalian membuat planning setiap materinya, nanti kira-kira melibatkan peserta didiknya itu seperti apa. Kemudian perlu direncanakan dengan tepat bagaimana mereka akan berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara umum. Misalnya ketika mengajar atau ingin membedakan di mana environment atau lingkungan hewan yang ada di laut atau yang air asin sama air tawar. Nah, nanti apakah kalian menggunakan papan tulis, kemudian kalian menyediakan jenis-jenis ikannya, kemudian nanti peserta didik itu akan menempatkan ikan-ikan tersebut pada kolom. Misalnya kalian membuat kolom air asin sama air tawar, nanti mereka menempatkan ikan-ikannya atau misalnya menulis nama ikannya di masing-masing kolom tersebut. Nah, itu nanti kalian rencanakan. Kemudian yang ketiga adalah informasi dan teknik yang termasuk dalam materi pembelajaran. Nanti kalian tentukan informasinya seperti apa, kemudian tekniknya nanti seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah minta tanggapan dan libatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini pasti sudah kewajiban ya kalau poin 4. Nah, itu terkait recur learner participation. Kemudian tahap terakhir yaitu mengevaluate dan revise, mengevaluasi dan merevisi. Yang direvisi itu apa sih? Nah, kalian harus nanti menanyakan ini, atau setidaknya ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting ketika ingin merevisi atau mengevaluasinya. Yang pertama, apakah pembelajaran memenuhi tujuan pembelajaran yang direncanakan? Yang kedua, bagaimana menentukan apakah peserta didik mencapai tujuan? Itu kan kalian harus tentukan ya. Yang pertama, apakah pembelajaran memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan? Jadi dari tujuan pembelajaran kalian apakah sudah tercapai atau belum, misalnya seperti itu, atau sudah terpenuhi semuanya atau belum. Kemudian bagaimana menentukan apakah peserta didik mencapai tujuan? Nah, gimana? Apakah dari evaluasi misalnya KKM-nya berapa? Nah, itu kalian tentukan. Kemudian apakah cara menilai peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran? Nah, nanti kalian tentukan di RPP-nya nanti seperti apa. Kemudian bisakah media pembelajaran ini diperbaiki? Kalau bisa bagaimana caranya? Nah, jadi misalnya tadi yang awalnya ini ada kurangnya di sini, kira-kira
ini bisa nggak ditambahin? Nah, kalau bisa, gimana caranya? Nah, mungkin kalau yang menggunakan Microsoft PowerPoint kurang materi A, tinggal ditambahkan slide baru. Nah, mungkin kalau yang menggunakan media pembelajaran lain disesuaikan kembali. Kemudian, apakah pilihan media dan materi bagus? Kemudian, bagaimana menilai efektivitas alat-alat ini? Nah, biasanya kalau ini kalian harus menggunakan instrumen tertentu ya, jadi terkait. Kalian bisa memberikan angket ke siswa kalian, bagaimana sih materi kalian, terus medianya kalian yang pakai seperti apa, apakah bagus atau tidak. Nah, itu teknisnya nanti silahkan kalian gunakan angket atau hal-hal lainnya. Kemudian, apakah mungkin ada teknologi, media, dan material lain yang lebih baiknya? Umumnya semua teknologi itu sudah ada plus minusnya ya. Jadi kalau dibilang yang ini biasanya pasti ada yang lebih baik. Namun biasanya porsi mana yang kita sering pakai, nah itu nanti tinggal kita bagaimana menentukannya. Paling simpel adalah apakah Microsoft PowerPoint itu media pembelajaran yang bagus? Bagus. Apakah ada yang lebih bagus lagi? Kemungkinan ada ya. Tinggal tergantung dari sisi mananya kita melihatnya. Contoh, kalau kalian mempelajari Google Apps itu ada namanya Google Slide ya. Google Slide itu adalah sejenis Microsoft PowerPoint juga, namun dia konsepnya adalah online, jadi dan bebas, tidak membayar, Anda tidak perlu takut membajaknya dan seterusnya. Kemudian ada juga produk sejenis yang dikeluarkan yang bersifatnya free juga ya. Itu bisa kalian temukan. Nah, apakah itu lebih baik? Nanti silahkan ketika menentukan mana yang teknologi lebih baik adalah kalian mencoba dulu. Silahkan coba masing-masing teknologi itu, kemudian Anda bisa melihat mana sih yang lebih baik. Jika ada misalnya pertanyaan apakah mungkin ada materi yang lebih baik? Jawabannya mungkin ada, tapi apakah itu kalian wajib gunakan? Belum tentu ya, jadi silahkan dikondisikan saja seperti apa. Karena intinya semua teknologi itu sebenarnya baik, jadi tergantung mana yang kita cocoknya lebih ke arah mana. Nah, sekian dan terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat dari model pembelajaran Sure. Kita akan lanjutkan di materi-materi berikutnya. Sampai ketemu lagi. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.